Halo, selamat pagi sobat berkebun dan juga sobat peternak ya. Teman-teman sering nggak ketemu rumput seperti ini ya? Seperti ini waktu melakukan aktivitas ngarit. Rumputnya ini karakternya daunnya pendek ya, daunnya pendek, kemudian ininya dia menggumpal gitu ya. Ini terlihat sekali ya, menggumpal seperti ini. Nah, apabila teman-teman itu bertemu rumput yang seperti ini harus hati-hati ya waktu ngarit ya, apalagi dengan kontur yang tidak rata seperti ini. Apabila konturnya rata aja dia akan berbahaya bagi kita, apalagi konturnya yang tidak rata seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, ini menggumpal nih. Kalau kita cabut, ini akarnya sebenarnya pendek, cuman dia akarnya serabut ya, akarnya serabut seperti ini, akar serabut, kemudian akarnya pendek. Kalau dicabut tuh enteng, nggak susah ya, nggak susah. Tapi daunnya pendek sehingga dia hampir mirip lah sama rumput gajah mini ya, tapi ini rumput liar. Dia nggak sependek gajah mini. Nah, ini seperti ini, akarnya serabut, kemudian pendek, daunnya juga pendek. Nah, apa sih sebenarnya bahayanya gitu ya? Tadi kenapa saya sebutkan kalau kita waktu ngarit ketemu rumput kayak gini kita harus waspada dan hati-hati. Nah, secara bahaya secara langsung dari rumput ini sih tidak ada ya sebenarnya secara langsung, tapi secara tidak langsung ini ada dari karakter rumput yang menggumpal ini ya. Rumput yang menggumpal ini karakternya dia bisa meredam dari tebasan arit kita ya. Jadi saat kita ngarit kemudian ketemu rumput yang menggumpal ini, dia bisa meredam tebasan dari arit kita, sehingga arit kita tidak maksimal ya dalam memotongnya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih ya. Jadi dari area yang saya coba bersihkan ini ya arit. Nah, rumput-rumput seperti ini masih belum rata ya, masih seperti ini, banyak sekali dari sana-sana juga. Nah, ini karena waktu kita ngarit tebasan kita dapat diredam oleh rumput-rumput ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara safety analysis ini resikonya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Karena apa? Karena resikonya itu bisa sampai fatal, maksudnya sampai tangan kita bisa cedera terkena sabetan dari arit yang teredam tadi ya. Jadi mungkin saya perlihatkan sedikit ya ini. Nah, ini saat kita arit seperti ini, nah, dia bisa meredam gitu ya. Jadi nggak langsung putus, tapi dia teredam. Nah, kalaupun dia bisa terlepas, dia sampai akar-akarnya itu tercabut gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan sangat beresiko saat kita menggunakan teknik grab slashing ya, grab and slashing. Jadi teknik yang gaya ngarit kita yang kita perlu memegang rumputnya baru kita potong rumputnya. Nah, itu jika resikonya akan cukup tinggi gitu ya. Karena apa? Saat kita memegang rumput yang lain kemudian di bawahnya ada rumput seperti ini, saat kita
menebas rumput ini, kemudian arit kita akan memantul ya, memantul agak ke atas gitu ya. Jadi saat kita memegang rumput yang lain, kemudian arit kita memantul di bawahnya sini, nah ini akan sangat berbahaya sehingga bisa terkena tangan kita yang sedang memegang rumput yang lainnya yang cukup tinggi ya. Karena keberadaan rumput ini kan pendek ya daunnya, jadi tidak terlalu terlihat saat kita ngarit di posisi rumput yang lebat seperti ini ya. Nah ini teman-teman, potensi bahayanya adalah yang pertama dari alat kita, kemudian yang kedua dari lingkungan, itu dari jenis rumputnya ini yang dia bisa meredam sabetan dari tebasan dari arit kita. Yang ketiga adalah metode atau gaya ngarit kita yang tadi pakai grabbing tadi. Itu juga menjadi bahaya yang harus kita kendalikan. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya kalau dari saya itu yang sudah saya praktekkan, jika kita ketemu rumput yang seperti ini, kita bisa pakai metode grab slashing, tapi ambil agak tinggi gitu ya, ambil agak tinggi sehingga arit kita tidak mengenai dari dasar dari atau pokoknya dari rumput ini ya. Kalau kita masih ketemu yang daunnya di ujung daun, ini masih agak aman ya, ujung daun. Tapi apabila kita ketemu bakal rumputnya ini, ya ini yang bermasalah, karena ini bisa sangat kuat meredam sehingga arit kita bisa terpantul ke atas gitu ya. Nah seperti itu. Yang kedua itu kita bisa menggunakan style ngarit atau gaya ngarit kita dengan cara direct slashing ya. Jadi kita tanpa melakukan grabbing, jadi kita langsung pangkas, atau kalau istilah kita biasa sehari-hari adalah brush gitu ya. Kita bisa ngarit brush tanpa melakukan grabbing. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita tanpa melakukan grabbing, kita bisa langsung potong seperti ini. Jadi hal ini akan mengurangi nilai resiko dari kecelakaan kerja apabila kita ngarit gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi memang ada kekurangannya. Kekurangannya adalah yang pertama, arit kita menjadi kotor dan mudah tumpul karena sering terkena dari tanah ya. Yang kedua, pengumpulannya akan membutuhkan ekstra lagi ya, ekstra aktivitas untuk ngumpulinnya. Sedangkan kalau kita pakai style dari grab and slashing, atau bahasa Jawanya itu adalah ngarit gaya regetik gitu ya. Nah itu kita bisa efektif antara memangkas dengan mengumpulkan hasil rumput yang dipangkas. Nah seperti ini teman-teman, catatan dari saya, apabila teman-teman menemukan atau waktu ngarit bertemu rumput yang seperti ini ya, karakternya adalah ini menggumpal seperti ini, kemudian daunnya daun pendek, kemudian akarnya ini serabut. Nah, ini teman-teman harus waspada, hati-hati dalam menebas atau mengayunkan aritnya. Yang kedua, apabila menggunakan grab slashing itu ambil agak tinggi ya dari tanah, katakanlah 5 cm atau 7 cm dari tanah, sehingga potensi teredam dari sabetan arit kita itu bisa lebih kecil gitu ya. Yang kedua, bisa juga teman-teman menggunakan
style atau gaya ngarit brush ya, atau direct slashing tanpa kita memegang rumput yang akan kita potong gitu ya. Untuk detailnya nanti perbedaan ngarit gaya regetek dan gaya brush itu nanti akan saya bikin videonya berikutnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Yang berikutnya adalah tetap waspada dan hati-hati dalam ngarit, karena potensi bahaya itu ada di sekitar kita. Tetap semangat dalam berkebun dan beternak. Salam luar biasa dari kami, Rifaro Farm.